Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 25 Mei 2026. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat tajam pada Minggu 24 Mei 2026 setelah muncul laporan bahwa proses negosiasi nuklir kedua negara kini berada di ambang kegagalan total. Perundingan yang sebelumnya disebut-sebut hampir mencapai kesepakatan dasar kini justru memasuki fase paling kritis, dipicu oleh perselisihan baru terkait dana Iran yang dibekukan, serta munculnya dugaan operasi rahasia pengadaan teknologi militer Iran melalui jaringan internasional. Menurut laporan media Iran, Tasnim News Agency mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika Serikat kini menambahkan syarat baru dalam pembahasan kesepakatan nuklir. Washington dilaporkan meminta agar pencairan dana Iran yang dibekukan senilai sekitar 100 miliar dolar AS dikaitkan dengan berbagai tuntutan tambahan, termasuk pembatasan tertentu terhadap aktivitas regional dan teknologi militer Iran. Namun pihak Teheran langsung menolak keras pernyataan tersebut. Penolakan itu membuat situasi diplomatik berubah drastis hanya dalam hitungan jam. Gedung Putih yang sebelumnya sempat menyatakan bahwa kerangka dasar kesepakatan hampir selesai, kini mulai menarik kembali optimisme tersebut. Sejumlah pejabat tinggi Amerika Serikat bahkan mengakui bahwa peluang kegagalan total perundingan kini kembali terbuka lebar. Situasi ini langsung memicu kekhawatiran dunia internasional, karena jika negosiasi benar-benar runtuh, maka konflik militer baru di Timur Tengah bisa kembali meledak kapan saja. Marco Rubio, kesepakatan nuklir Iran tak mungkin rampung dalam 72 jam. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio sempat menyampaikan bahwa pembicaraan antara Washington dan Teheran sebenarnya telah memperoleh dukungan dari sejumlah negara di kawasan Timur Tengah. Namun Rubio juga menegaskan bahwa kompleksitas perundingan membuat kesepakatan nuklir mustahil diselesaikan hanya dalam waktu singkat. Dalam pernyataannya beberapa hari sebelumnya, Rubio mengatakan bahwa perjanjian nuklir tidak mungkin dapat diselesaikan hanya dalam 72 jam. Pernyataan itu kini dianggap sebagai sinyal bahwa pemerintah AS sebenarnya telah memperkirakan proses negosiasi akan jauh lebih rumit dibanding perkiraan awal. Beberapa analis politik internasional menilai bahwa Amerika Serikat saat ini sedang mencoba menggunakan pencairan aset Iran sebagai alat tekanan tambahan agar Teheran bersedia memberikan konsesi lebih besar, terutama terkait program misil balistik dan aktivitas militer regionalnya. Namun di sisi lain, Iran justru melihat tuntutan baru tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip dasar negosiasi. Trump unggah animasi rudal hancurkan kapal Iran. Ketegangan semakin meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada pagi hari 25 Mei 2026 mengunggah sebuah postingan di media sosial yang memperlihatkan animasi rudal menghancurkan kapal Iran. Unggahan tersebut langsung menjadi perhatian dunia internasional. Walaupun tidak disertai pernyataan resmi mengenai operasi militer baru, banyak pengamat menilai postingan itu sebagai pesan politik yang sangat kuat kepada Teheran. Sejumlah analis keamanan menilai animasi tersebut kemungkinan merupakan sinyal bahwa Washington telah kembali menyiapkan opsi militer apabila jalur diplomatik benar-benar gagal. Di media sosial internasional, postingan Trump juga memicu berbagai spekulasi bahwa Gedung Putih tengah meningkatkan tekanan psikologis terhadap Iran menjelang fase akhir negosiasi. Sebagian pengamat bahkan menyebut unggahan itu sebagai bentuk diplomasi ancaman visual yang sengaja digunakan untuk memperlihatkan kesiapan militer Amerika Serikat. Presiden Iran, kami siap menjamin tidak membuat senjata nuklir. Di tengah meningkatnya tekanan internasional, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mencoba meredakan situasi melalui sebuah wawancara yang dipublikasikan media Iran pada hari yang sama. Dalam wawancara tersebut, Pezeshkian menegaskan bahwa Iran bersedia memberikan jaminan kepada dunia internasional bahwa negaranya tidak sedang berusaha mengembangkan senjata nuklir. Ia menyatakan, kami siap memberikan jaminan kepada dunia bahwa Iran tidak berusaha memiliki senjata nuklir. Pernyataan itu dianggap sebagai upaya Teheran untuk mempertahankan jalur diplomatik sekaligus mengurangi tekanan dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Namun di saat yang sama, muncul laporan investigasi baru yang justru memperumit posisi Iran di mata dunia internasional. Financial Times bongkar dugaan operasi rahasia teknologi militer Iran. Menurut laporan investigasi terbaru dari Financial Times, Iran diduga diam-diam memperoleh perangkat komunikasi satelit canggih dari Tiongkok untuk mendukung pengembangan drone dan sistem rudalnya.
Laporan tersebut didasarkan pada dokumen perdagangan internasional serta data pengiriman logistik yang bocor. Investigasi mengungkap bahwa Korps Garda Revolusi Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps diduga menggunakan jaringan perusahaan perantara di Uni Emirat Arab guna menghindari sanksi internasional. Dokumen menunjukkan bahwa pada akhir tahun 2025, sebuah perusahaan bernama Taichin yang berbasis di Ras Al Khaimah, Uni Emirat Arab, membantu memperoleh antena satelit kelas militer dari perusahaan teknologi Tiongkok bernama Starwing. Peralatan tersebut dilaporkan dikirim dari Shanghai menuju pelabuhan Jabal Ali di Dubai, sebelum akhirnya dibawa ke Iran melalui jalur laut menuju Bandar Abbas. Menurut investigasi tersebut, perangkat komunikasi satelit itu kemudian digunakan untuk mendukung operasi drone dan rudal Iran, termasuk dalam serangan balasan terhadap kepentingan Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Uni Emirat Arab jadi jalur distribusi sekaligus target serangan. Salah satu fakta paling ironis dalam laporan tersebut adalah bahwa Uni Emirat Arab justru disebut menjadi jalur utama distribusi teknologi sensitif menuju Iran. Padahal dalam beberapa tahun terakhir, wilayah Uni Emirat Arab juga disebut menjadi salah satu sasaran serangan balasan Iran dalam konflik regional. Hal ini menunjukkan bagaimana jaringan perdagangan global dan kepentingan geopolitik ini saling bertabrakan di Timur Tengah. Meskipun Iran selama bertahun-tahun menghadapi sanksi ekonomi dan teknologi dari Barat, laporan tersebut memperlihatkan bahwa Teheran masih mampu memperoleh teknologi strategis melalui jaringan pihak ketiga. Para analis keamanan internasional menilai kemampuan Iran menghindari pembatasan. Inilah yang membuat Teheran tetap percaya diri menghadapi tekanan Amerika Serikat. Kerjasama militer Tiongkok-Iran jadi sorotan dunia. Kasus ini juga memunculkan kembali kekhawatiran Barat mengenai meningkatnya hubungan strategis antara Iran dan Tiongkok. Banyak analis menilai bahwa yang terjadi bukan lagi sekadar transaksi dagang biasa, melainkan bagian dari pola kerjasama teknologi dan militer yang semakin erat di tengah tekanan sanksi internasional. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penyebaran teknologi militer modern kini berlangsung jauh lebih cepat, lebih kompleks, dan jauh lebih tersembunyi dibanding beberapa tahun lalu. Negara-negara Teluk pun kini berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, mereka memiliki ketergantungan ekonomi besar terhadap Tiongkok sebagai mitra perdagangan utama. Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi ancaman keamanan dari teknologi dan sistem persenjataan yang diduga berasal dari jaringan industri militer Tiongkok. Akibatnya, kawasan Timur Tengah kini bukan hanya menjadi arena konflik militer internasional, tetapi juga medan persaingan teknologi, intelijen, dan pengaruh geopolitik global. Dengan negosiasi nuklir yang kembali berada di ujung tanduk, dunia internasional kini menunggu satu pertanyaan besar. Apakah Washington dan Teheran masih mampu menyelamatkan jalur diplomasi, atau Timur Tengah akan kembali memasuki babak konflik bersenjata yang jauh lebih besar? Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.